Mapagawadu. Ruang berkisah. Halo semua, jumpa lagi di Ruang Berkisah. Berawal dari ruang berkisah, lama-lama menciptakan ruang untuk berkasih. Apa kabar kamu? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja setelah lebaran ini. Hati-hati, tetap jaga pola makan, terus juga jaga kesehatan supaya kita bisa beraktivitas dengan baik selepas lebaran ini. Oke, di kesempatan malam hari ini saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya begitu ya. Untuk kesempatan malam hari ini saya akan membacakan curhat yang masuk lewat email saya. Nanti email saya cantumkan di bawah ya. ajajaini2@gmail.com. Nanti boleh teman-teman yang mau curhat tentang apapun boleh. Dan untuk tema pertama kali ini saya memilih curhatan teman yang juga boleh dibacakan begitu. Jadi untuk episode pertama ini ya, perdana ini kita coba untuk curhatan yang ini begitu. Nanti saya akan bacakan curhatannya seperti apa. Halo Kang Ajay, apa kabar? Terima kasih sudah memberikan ruang untuk mengeluarkan unek-unek di konten ruang berkisahnya Kang Ajay. Oke, sama-sama dan silahkan kisahnya. Oke, aku adalah seorang istri. Lebaran kali ini mungkin menjadi lebaran yang cukup sulit sepanjang rumah tangga kami. Betapa tidak, suami kehilangan pekerjaan hanya 2 minggu sebelum masuk bulan Ramadan. Tidak berhenti sampai di situ. Bahkan untuk gaji terakhir saja tidak dibayarkan karena punya tunggakan perihal kasbon. Oke. Perihal ini saya cukup paham, namun akan saya jelaskan detailnya nanti. Jangan tanya THR, bahkan pesangon atau minimal uang tanda jasa saja tidak ada. Padahal posisi suami cukup lumayan di pekerjaannya. Hal yang paling menyesalkan adalah kemarin pas lebaran ada keluarga yang bercerita bahwa masih banyak berita simpang siur mengenai keluarnya suamiku dari pekerjaan itu. Malah nada-nada negatif yang terdengar, disebut melawan aturan lah, pembangkang lah, dan lain-lain. Padahal aku dan suami sudah sepakat tidak akan memperpanjang masalah ini. Namun karena beritanya masih tidak jelas, terpaksa aku tulis cerita ini. Ya sebentar ya, tadi ada aku, ada saya, ya udah nggak apa-apa. Tidak berharap pekerjaannya kembali, tetapi setidaknya jika di luaran sana masih ada oknum yang menjelek-jelekan suami dalam urusan ini, aku harap cukup. Bukankah konsekuensinya cukup adil? Suami tidak mengikuti latihan dasar kepemimpinan yang diadakan perusahaan dan dia sudah dianggap mengundurkan diri. Tak usahlah ada wacana-wacana yang mengesankan seakan-akan suami itu adalah seorang penjahat besar. Tukang aja juga heran. Ada kegiatan latihan dasar kepemimpinan di perusahaan dan yang tidak ikut sampai dianggap mengundurkan diri. Pasti akan lebih heran lagi ketika aku menyebutkan bahwa suami itu kerja di pabrikan dan mengadakan LDK-nya sampai 3 hari. Dan yang lebih penting dari itu semua, memang dari awal dengan diadakan atau tidak diadakan LDK pun suami sudah terancam dikeluarkan. Jadi suami itu semacam korban perpolitikan dalam manajemen perusahaan. Apakah suami kerja di perusahaan besar sehingga banyak politik-politik saling menjatuhkan macam begitu? Justru tidak. Suami hanya bekerja di perusahaan berkembang dan masih dikelola dengan manajemen tradisional. Dia menuliskan dalam kurung, bahkan istilah manajemen saja masih tergolong baru mengenal. Jika penasaran apa pekerjaan suamiku di perusahaan itu, dia dipercaya sebagai seorang HRD.
asumsikan dia seorang kepala HRD. Lebih tepatnya sih di departemen HRD memang tidak ada orang lain lagi. Suamiku HRD tunggal. Dia menangani rekrutmen, legalitas, general affair, absensi, peraturan perusahaan, tata tertib perusahaan, bahkan penggajian. Aku nggak nyebut pekerjaannya sempurna, tetapi aku tahu betul dia selalu berusaha memberikan yang terbaik. Tapi Kang Ajay jangan dulu berpikir dengan jabatan bagus, gajinya juga ikut mentereng. Nggak seperti itu kenyataannya. Memang kalau melihat harusnya seorang HRD pasti Kang Ajay berpikir mungkin gaji beserta tunjangan ini itu bisa mencapai angka 7 atau setidaknya 4-5. Tidak sekeren itu. Makanya kadang aku juga malu sama tetangga atau keluarga. Mereka pikir dengan menjadi HRD, gaji suami itu jauh di atas rata-rata. Nyatanya tidak seperti itu. Sebagai bayangan, aku buka nominal bulan pertama yang ia terima hanya sebesar UMK kabupaten di tahun tersebut. Bisa dibayangkan bukan? Dengan tanggung jawab sebesar itu tapi dihargai seminimalis itu. Kasihan kadang. Tapi tiap kali disinggung masalah gaji, suami santai menjawab, sabar, namanya juga kerja di teman, hitung-hitung bantuin teman. Memang benar sih suami bekerja di perusahaan milik temannya. Nah, jadi sampai sini mungkin Kang Ajay paham kenapa suami sampai punya kasbonan. Terakhir, aku ingat kasbon untuk biaya lahiran dan kebutuhan bayi sebelum dan pasca lahiran. Sama aja. Toh memang tidak ada tunjangan melahirkan untuk keluarga karyawan. Oh, bukan toh ya. Loh memang tidak ada tunjangan melahirkan untuk keluarga karyawan, tanda tanya dia diakui sih memang kami didaftarkan asuransi kesehatan pemerintah. Oh no. Tapi ketika satu dan lain hal asuransi pemerintah tersebut tidak mengcover, kami bisa apa? Ya di perusahaan lain mah pasti dong ada tunjangan ini itu, apalagi untuk sekelas HRD. Ya sudahlah, skip bagian ini Kang. Kenapa? Minta di skip baru bilang. Ya sudah lanjut. Seiring bergulirnya waktu, gaji suami juga berubah. Tidak UMK banget. Ada selisih lah 500.000 mah di atas UMK. Jauh sih dari gaji seharusnya seorang HRD, tapi ya sudahlah ya. Positifnya tempat kerja suami tak begitu jauh dari rumah. Masalah mulai datang seiring tibanya seorang lelaki tua yang belakangan ngaku sebagai penasehat direktur. Di akhir tahun kemarin atau awal tahun ini tepatnya. Herannya dia itu di luar struktur organisasi perusahaan sebenarnya, tetapi dengan kelihayan kalimat-kalimat retoris dan persuasifnya, dia berhasil menumbangkan satu persatu orang-orang lama di perusahaan itu. Di hadapan suamiku dia bilang A, di hadapan bawahan dia bilang B. Beda lagi ketika di hadapan direktur dan jajaran direksi, dia akan lihainya bilang C. Begitu seterusnya. Hingga perlahan namun pasti dia berhasil mengadu domba antara jajaran manajemen. Dia selalu mengaku pernah bekerja di perusahaan besar, kenal pejabat-pejabat dan lain-lain. Dari awal sebenarnya dia tak pernah disukai oleh karyawan. Hanya saja banyak karyawan yang takut bersuara. Awal-awal dia memanfaatkan posisi suamiku untuk menyingkirkan orang-orang yang berpotensi mengganggu rencananya. Tapi aku kenal suamiku. Dia bukan orang yang mau saja dijadikan boneka. Makanya suami seringkali mendebat dan mengadu argumen dengannya.
Dari situlah dia mulai mencari kesalahan-kesalahan suami. Sering terjadi, dia menginstruksikan sesuatu kepada suami, lalu suami melaksanakan. Setelah dilaksanakan, dia lapor hal yang berbeda pada direktur. Suamiku yang kena masalah. Aku itu kadang kesel juga sama suami. Dia itu gak pernah memberikan klarifikasi apapun. Padahal namanya selalu dijelekan. Terakhir suamiku mengangkat beberapa staf dan itu atas perintah dia, termasuk menaikkan gajinya. Lalu dengan piciknya dia memanfaatkan momen itu untuk laporan ke direktur. Karena belum ada perintah perubahan gaji. Lucunya, gara-gara hal itu tanpa surat peringatan apapun, suami diskors 3 hari ya. Bahkan setelah itu jabatannya diturunkan jadi marketing. Di momen ini, konyolnya suami yang bikin surat skorsingnya, dia mengeluarkan suratnya untuk dirinya sendiri. Dan sampai detik ini, suami tidak pernah menandatangani surat perubahan jabatannya. Tidak ada surat apapun yang dia tanda tangani. Belum selesai sampai di situ. Pas jadi marketing saja, ternyata belum siap. Mulai dari SOP-nya, job desk-nya, apalagi jalur pemasaran, outlet-outletnya, semua terkesan tidak siap. Tahu tidak? Meski sejak awal disampaikan perubahan dari kepala HRD menjadi kepala marketing, ternyata fakta di lapangannya suamiku hanya dijadikan sales kanvas, keliling mencari outlet dan sampai terakhir tidak ada uang bensin yang diganti. Pernah suamiku menanyakan, tapi jawabannya harus ada laporan inilah itulah, bikin puyeng. Sampai malas suamiku menurutinya. Bukankah sejak awal juga sudah dibilang jalur pemasaran juga buka sendiri, nyari outlet sendiri? Ya wajar saja. Kami beranggapan kalau semuanya sudah direncanakan, sudah disetting agar suamiku memang tersingkir dan tersungkur. Sebab apa? HRD adalah pertahanan terakhir perusahaan. Jika HRD-nya tidak bisa dikuasai, maka untuk bisa mengambil alih perusahaan tak ada cara lain dengan menyingkirkan HRD-nya. Sampai tiba-tiba orang itu menggagas kegiatan latihan dasar kepemimpinan yang akan dilaksanakan 3 hari lamanya. Saat itu kami memang punya anak umur 6 bulan yang lagi rewel-rewelnya. Daripada 3 hari ikut yang kayak anak pramuka kemah gitu, mendingan ngasuh bocil di rumah, lebih berfaedah. Masalah ancaman dianggap mengundurkan diri ya sudahlah. Toh tanpa kegiatan itu pun sudah seperti dibuang ini. Sekali lagi yang bikin sakit hati itu tidak ada artinya sama sekali selama dia, maksudnya suaminya, selama suaminya bekerja di sana. Tidak ada penghargaannya sama sekali. Padahal selama bekerja dia itu sering standby sampai tengah malam. HP-nya selalu aktif meski hari libur. Ada apa-apa di pabrik dia gegas datang. Lalu gara-gara hasutan satu orang, semua jasanya hilang. Lebaran ini boro-boro ingat baju baru. Lebaran ini ingat sakit hati. Apalagi melihat sekarang suami mesti nyari kerja lagi di usianya yang tak muda. Tadinya kami sudah mencoba berdamai dengan keadaan, tapi ke-trigger lagi gara-gara ada saudara yang membahas masalah ini dan lagi-lagi nama suami jelek, dijelek-jelekan gitu ya. Oke. Terima kasih, segitu dulu curhatanku. Semoga ada yang mendengarkan, minimal didengar, sehingga agak mengurangi beban hatiku. Oke teman-teman, itu dia curhatan
tadi dari seorang istri ya yang suaminya jadi HRD gitu. Jadi entah tadi tidak begitu jelas berapa lama dia sudah jadi HRD di sana. Yang jelas HRD itu satu departemen yang memang sebenarnya banyak fungsinya ya begitu ya, banyak sekali yang dia kelola dan harus di handle oleh satu orang ya, berarti luar biasa juga. Meskipun mungkin tadi perusahaannya belum begitu besar, tapi ketika di handle oleh satu orang ya tetap mempusingkan sekali itu. Dan HRD itu salah satu pekerjaan yang menurut saya gitu ya, menurut saya tidak terlihat capeknya, tapi mumet sekali. Bayangkan ketika zaman-zaman gajian misalkan, waktu-waktu gajian, pasti itu sangat menguras pikiran sekali. Dan kalau saya sih kebayang ya, ini mungkin antara perusahaannya yang memang belum mengerti peran HRD, belum mengerti peran manajemen seperti apa. Jadi begitu ada orang yang tiba-tiba mengusik-ngusik ke arah-arah HRD, ya adem ayem aja, ya sudahlah, dirombak sekalian nggak apa-apa. Padahal itu kan gerbang terakhirnya. Terus juga masalah ya memang ada beberapa perusahaan yang seperti itu ya, mengadakan kegiatan, terus juga ancamannya kalau misalkan tidak ikut kegiatan dianggap mengundurkan diri. Tapi di sini kita harus lihat juga kegiatannya seurgent apa sih, sepenting apa sih, atau seberpengaruh apa terhadap pekerjaan. Bayangkan ini di pabrikan ya, tadi kan cerita pabrikan begitu, tiba-tiba mengadakan LDK, latihan dasar kepemimpinan dengan 3 hari. Saya kurang paham ini LDK-nya seperti apa, apakah semi militer seperti itu. Kalau semi militer ya buat apa? Itu kan pabrikan ya. Pabrikan itu yang ada di benak saya yang memproduksi sesuatu. Produksi sesuatu itu kejar target, ada target yang harus dicapai, ada pekerjaan yang harus dikerjakan, yang harus barang yang ditunggu konsumennya. Kenapa harus 3 hari? Kenapa harus 3 hari untuk latihan dasar kepemimpinan dan semua gitu kan? Itu seurgent apa sih? Kecuali ini memang sengaja mau mengurangi karyawan misalkan, tapi tidak seperti itu juga caranya. Tidak keren, nggak keren. Kalau misalkan perusahaan memang sedang tidak berdaya begitu, tidak begitu kuat, entah itu keuangannya dan lain-lain, kenapa tidak disampaikan baik-baik? Kalau misalkan tidak mampu untuk membayar THR misalkan, ya sampaikanlah baik-baik, tidak usah ada drama-drama seperti itu. Iya, karena dibalik ini semua yang kasihan itu ya keluarga-keluarga di rumah, keluarga mereka yang di rumah ikut kegiatan 3 hari lamanya, kan di rumah juga banyak kegiatan. Orang tuh tidak semuanya ketika nyampe rumah selesai, enggak. Pernah gak sih yang bikin aturan itu, membuat aturan itu ya dengan hati dan pikiran? Aturan itu adalah produk dari logika dan hati yang memikirkan nanti sebab akibatnya. Jadi sebelum menentukan kebijakan, ya tanya dulu kebijaksanaan dirinya. Gitu. Terus tadi apa lagi yang dibahas ya? Tadi tuh memanfaatkan posisi. Ini politik ya. Memang politik itu gimana ya? Politik itu nggak ada yang sehat sih. Ya politik itu ya kayak gitu. Sesehat-sehatnya politik ya kayak gitu. Pasti ada yang tersingkir, ada yang tersungkur, ada yang tersangkal kebebasannya. Tapi kalau misalkan di dunia manajemen atau di dunia bisnis, kayaknya kalau banyak politik kayak gitu nggak ini juga ya, nggak sehat juga.
tadi sabar. Untuk ibu-ibu tadi, ibu-ibu atau mbak-mbak yang bercerita tadi, sabar. Mungkin di luaran sana suaminya bisa lebih dihargai. Oh iya, tadi juga sempat dibahas HRD hanya beberapa ratus ribu di atas UMK. Kasihan sekali. Iya, dan ini bekerja di perusahaan milik temannya. Ya, berarti ini bisa dibilang si suaminya ini setia kawan sekali ya. Sangat setia kawan. Untuk membantu temannya, dia tidak mempedulikan harga dia berapa gitu ya. Harga profesionalismenya gitu kan. Harga berapa. Baik sih berarti kan. Kasihan. Ya kasihan. Sekarang ini ya banyak orang-orang yang memang baik yang malah dimanfaatkan gitu kan. Jadi kasihan. Oke, dan tadi juga dibahas masalah perubahan posisi, setahu saya gitu ya, untuk yang menyusun peraturan perusahaan itu yang melibatkan HRD juga, mengatur membuat kebijakan atau peraturan perusahaan juga melibatkan HRD. Penggajian pun yang melibatkan HRD. HRD juga berwenang ketika mengajukan perubahan gaji dan lain-lain. Apalagi ini udah diperintah dirubah gajinya, ya mungkin belum ada, ya kesalahannya mungkin tadi belum ada yang tertulisnya. Tetapi kan itu manajemen yang masih tradisional. Manajemen yang masih tradisional itu belum semuanya peraturan tertulis gitu kan. Dan yang herannya kenapa HRD diskor sama HRD-nya sendiri berdasarkan perintah direkturnya begitu ya tadi tuh ya. Ya aneh juga. Gimana ceritanya? Ini aneh sih. Dan udah pasti kayak ini harusnya ya begitu ya. Harusnya bukankah ketika kita si HRD ini kan pasti sudah terdaftar di kedinasan, ke dinas tenaga kerjaan dan lain-lain, Pak, bahwa HRD perusahaan ini tuh si Anu, HRD perusahaan ini tuh si Anu. Itu gimana cara dan ya saya nggak mau terlalu mengomentari ya, karena memang ini salah juga sih suaminya ya. Lain kali mungkin kalau misalkan bekerja itu ya bedakan antara pertemanan dengan pekerjaan, dengan profesionalisme pekerjaan. Ketika HRD ya dibayar sesuai dengan gaji HRD pada umumnya, dan harus bekerja ya sebagaimana HRD pada umumnya begitu kan. Karena toh si orang tua yang datang ini nih, yang dicerita ini, mungkin juga dia datang ke perusahaan itu ya dibayar. Mungkin dibayar. Gak mungkin ada orang yang tanpa pamrih tiba-tiba ingin mengubah ini itu. Gak mungkin. Pasti dibayar. Ya, jangankan di perusahaan begitu ya, ya jangankan di tempat kerja. Di tempat kerja itu ya pasti banyak sekali ya hal-hal kayak gini lah. Itu perubahan dari kepala HRD ke kepala marketing. Ketika ada kesalahan tanpa ada SP langsung skorsing. Ini juga bermasalah ini. Ya semoga channel ini didengar juga ya sama pihak-pihak terkait ya, mungkin dibereskan juga. Memang saya tidak menyebutkan ataupun curhatan tadi tidak menyebutkan perusahaan mana gitu kan, tapi ya ini kasihan juga.
Ini hanya salah satu contoh aja. Berarti kan untuk mengeluarkan karyawan itu biasanya dengan hal-hal yang tidak nyaman, membuat kita tidak nyaman. Apalagi kasihan loh, ini HRD diskors gara-gara kesalahan tanpa SP, tanpa peringatan. Ya kalau misalkan mau di gini terus juga dirubah jadi marketing, kebayang dong perasaan orang ini. Kasihan sekali, benar, kasihan. Dari HRD harus marketing, bahkan tadi disebutkan bukan kepala marketing tapi jadi sales kanvas. Ini nggak punya hati yang bikin aturan nih. Bayangkan dari HRD sales kanvas, dia harus keliling-keliling di lapangan. Terus tadi kan karena dia nggak mau ribet, jadinya nggak diganti uang bensinnya. Terus tadi karena nggak ada kasbonan jadi nggak dapat gaji, kasihan. Makan apa anak istrinya 1 bulan itu? Lo melanggar aturan yang mana? Aturan yang dibuat-buat sendiri, aturan yang diada-adakan, aturan yang mana? Si HRD itu yang lebih tahu peraturan perusahaan karena dia yang buatnya, karena dia yang menyusun peraturan perusahaan lalu disahkan di dinas ketenagakerjaan atau dinas ketenagakerjaan mungkin ya. Iya, dia lebih tahu peraturannya. Kalau memang sudah tidak mau memakai jasa si HRD ini, ya sudah, berhentikan saja, kasih dia pesangon, kasih dia uang jasa yang baik. Gak usah diturunkan jabatannya jadi marketing, apalagi sampai sales kanvas. Kasihan. Apalagi gara-gara hasutan orang yang memang baru bergabung, gitu. Kasihan sekali. Asumsikan memang si HRD melanggar aturan, setidaknya kasih dia peringatan SP1, SP2. Kalau misalkan ada nominal yang harus diganti, bicarakan diganti. Tidak seperti itu. Sekali lagi, peraturan, tetapi peraturan yang baik itu berdasarkan logika dan hati, tidak berdasarkan yang diingat. Jadi saya gregetan. Kenapa sih tadi kan disebutkan penasehat katanya? Kenapa sih ngambil penasehat tetapi masih banyak yang dikoreksi dari dianya juga ya? Ini perlu dikoreksi juga ini. Sembarangan ngambil penasehat lalu mau ngobrak-ngabrik, bahkan sampai HRD dirubah. Apa tujuannya? Seburuk-buruknya bagian HRD, apalagi HRD-nya tunggal, dia pasti ingin sekali melindungi perusahaan dari orang-orang yang semacam itu. Tapi kalau misalkan orang ini sudah tersingkir, ya sudah. Itu dia untuk curhatan pertama kita di ruang berkisah. Ya, semoga dengan didengarkan curhatan ini, ya perasaan sih jadi lebih tenang, lebih lega, dan suaminya bisa kembali semangat. Mungkin di tempat itu Anda tidak dihargai, tapi di luar sana pasti banyak yang lebih menghargai Anda. Jangan patah semangat, maju. Gak ada kalimat yang lebih baik ya. Oke, untuk malam ini segitu dulu. Saya Jaja ini, selamat malam.